Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zaidan Dafan Nurhaki dari Program Studi Hukum Tata Negara kelas A akan mempresentasikan tugas UAS Bahasa Indonesia yang berjudul Struktur Penulisan Kritik. Pengertian kritik. Kritik adalah suatu ungkapan atau tanggapan mengenai baik atau buruknya suatu tindakan yang akan atau sudah dilakukan. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan kritik adalah kecaman atau tanggapan, kadang-kadang disertai uraian dan pertimbangan baik buruknya terhadap suatu hasil karya, pendapat, dan sebagainya. Struktur kritik. Yang pertama adalah evaluasi. Evaluasi berisi pernyataan umum mengenai suatu yang akan disampaikan. Yang kedua, deskripsi teks. Bagian isi teks yang memuat informasi tentang data dan pendapat yang mendukung pernyataan atau melemahkan pernyataan. Yang ketiga, penegasan ulang, yaitu pada bagian akhir teks yang berisi penegasan ulang mengenai sesuatu yang sudah dilakukan atau diputuskan. Kaidah kritik. Yang pertama, kalimat kompleks adalah kalimat yang memiliki lebih dari dua struktur dan dua verba. Yang kedua, konjungsi, kata penghubung yang menghubungkan setiap kata dan struktur. Yang ketiga, kata rujukan, sesuatu yang digunakan oleh penulis untuk memperkuat pernyataan dengan tegas, dikenal juga dengan sebutan referensi. Yang keempat, pilihan kata. Pemilihan kata dalam penggunaan atau sekaligus pembuatan teks tanggapan kritik. Ciri-ciri kritik. Bersifat menanggapi karya orang lain, menunjukkan kelebihan atau kekurangan, memberikan saran perbaikan. Jenis-jenis kritik berdasarkan penerapannya. Yang pertama, kritik induktif adalah kritik dengan memperhatikan unsur-unsur yang ada di dalam karya. Yang kedua, kritik judisial adalah kritik yang menganalisis dan menerangkan efek karya berdasarkan permasalahannya. Kritik impresionik adalah kritik yang berusaha menggambarkan sifat khusus dalam sebuah karya serta mengekspresikan tanggapan kritikus yang ditimbulkan secara langsung oleh karya tersebut. Secara umum, struktur kritik adalah sebagai berikut. Yang pertama, pernyataan pendapat, tanggapan, atau komentar atas suatu hal. Komentar tersebut akan berkaitan dengan teori yang akan diperkuat pada bagian argumen. Yang kedua, bukti atau alasan untuk memperkuat pernyataan dalam resis. Argumentasi dapat berupa pernyataan umum atau data hasil analisis berdasarkan referensi yang bisa dipercaya. Yang ketiga, mengungkapkan kembali tanggapan terhadap suatu objek atau subjek. Tanggapan tersebut dapat berupa pujian, penilaian baik atau buruk, koreksi, atau saran. Kritik sangat erat dengan teori dan metode analisis. Dalam perkembangannya, struktur kritik disesuaikan dengan objek atau subjek yang dibahas. Membaca kritis. Membaca kritis adalah sejenis membaca yang dilakukan secara bijaksana, evaluatif, serta analitis, dan bukan hanya mencari kesalahan. Membaca kritis adalah kemampuan memahami makna tersirat dari sebuah bacaan. Oleh karena itu, diperlukan kemampuan berpikir dan bersikap kritis. Kemampuan membaca kritis adalah kemampuan pembaca untuk mengolah bahan bacaan secara kritis dan menemukan keseluruhan makna bahan bacaan, baik makna tersurat maupun makna tersirat. Tujuan membaca kritis. Yang pertama, memahami maksud penulis. Yang kedua, memahami organisasi dasar tulisan. Yang ketiga, dapat menilai penyajian penulis atau pengarang. Yang keempat, dapat menerapkan prinsip-prinsip kritis pada kehidupan sehari-hari. Yang kelima, meningkatkan minat baca, kemampuan baca, dan berpikir kritis. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.